Aturan 4%, sebuah diagnosis fatal. Ada api tak terlihat yang sedang membakar uang di bawah bantal Anda. Kita menyebutnya inflasi, tapi secara logika, ini adalah pencurian sistematis terhadap masa tua Anda. Api ini bukan sekedar konsep ekonomi yang abstrak, bukan. Ini adalah sebuah kekuatan destruktif yang nyata, yang terus mengerogoti daya beli Anda setiap detik. Ya, api ini punya nama. Dan bisa diukur. Coba kita lihat datanya. Di tahun 2021, apinya berkobar sampai 7%. Lalu setahun kemudian, masih membara di angka 6,5%. Anda harus paham, setiap angka ini adalah erosi yang permanen dari tabungan masa depan Anda. Nah, untuk penyakit finansial semacam ini, tentu ada resep yang ditawarkan. Sebuah aturan yang di permukaannya terdengar begitu sederhana, begitu meyakinkan. Inti dari resep ini adalah sebuah konsep bernama Safe Withdrawal Rate. Artinya, batas aman uang yang boleh Anda ambil setiap tahun supaya saldo pokok Anda tidak habis. Jadi ceritanya begini, di tahun 1994, ada seorang perencana keuangan namanya William P. Bengen. Dialah yang mengajukan sebuah solusi tunggal untuk masalah yang sebetulnya sangat kompleks ini. Dan solusinya ternyata hanya sebuah angka sederhana, 4%. Sebuah jawaban yang kelihatannya begitu elegan, begitu mudah. Jutaan orang percaya ini adalah jaminan keamanan finansial mereka. Angka ini bukan asal-asalan ya, kredibilitasnya itu diperkuat oleh sebuah studi historis yang sangat terkenal namanya Trinity Study. Studi ini menganalisis data pasar dari tahun 1926 sampai 1997, tujuannya cuma satu, untuk menguji seberapa tangguh sebenarnya angka ini. Tapi sama seperti resep obat yang kuat, solusi yang kelihatannya sederhana ini ternyata punya komplikasi yang serius. Ada risiko-risiko tersembunyi di balik angka yang katanya aman itu. Mari kita lihat efek sampingnya. Yang pertama, tentu saja, efek korosif dari inflasi yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, waktu pasar yang salah bisa jadi sangat brutal. Dan yang ketiga, ini resiko yang anehnya terdengar positif. Anda hidup lebih lama dari perkiraan umur uang Anda. Salah satu resiko terbesarnya punya nama klinis Sequence of Return Risk. Artinya, resiko pasar hancur tepat di tahun-tahun pertama Anda berhenti bekerja. Kenapa ini begitu berbahaya? Karena begini, kinerja pasar yang buruk di awal masa pensiun itu bisa merusak umur portofolio Anda secara tidak proporsional. Bayangkan, pukulan terberatnya datang justru saat saldo Anda berada di titik paling tinggi. Coba perhatikan grafik ini. Ini menunjukkan betapa krusialnya soal waktu. Di sini kita punya dua portofolio yang benar-benar identik. Strategi penarikannya juga sama persis. Tapi lihat hasilnya. Yang satu bertahan, satunya lagi habis dalam 30 tahun. Pembedanya cuma satu. Tahun kapan mereka mulai pensiun. Itu saja. Oke, sekarang mari kita bedah datanya. Data dari studi orisinalnya. Karena angka tidak pernah bohong. Di tabel ini dari Trinity Study. Kita bisa lihat tingkat keberhasilannya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ada dua variabel di sini, persentase penarikan dan alokasi aset. Lihat bagaimana kombinasi keduanya secara drastis mengubah peluang dana Anda bisa bertahan lama. Nah, ini dia angkanya. Angka yang bikin aturan ini jadi sangat populer. Dengan portofolio 50-50, saham dan obligasi, dan penarikan 4%, tingkat keberhasilannya mencapai 95%. Kelihatannya aman kan? Tapi coba pikirkan lagi. Itu artinya masih ada 1 dari 20 kemungkinan bahwa Anda akan kehabisan uang. Sekarang, coba kita lihat betapa tipisnya batas aman ini. Dengan penarikan 4%, tingkat suksesnya 100%. Tapi coba kita gandakan saja penarikannya jadi 8%. Peluang Anda langsung anjlok ke 35%. Ternyata, margin kesalahannya sangat-sangat sempit. Baik, sekarang kita beralih ke prognosis di era modern. Dan disinilah diagnosisnya menjadi jauh lebih rumit, jauh lebih tidak pasti. Diagnosa awal tadi di zaman sekarang mulai banyak diragukan. Kenapa? Karena ada data baru, ekspektasi pasar juga sudah berbeda. Akibatnya, para ahli jadi terpecah. Singkatnya, sudah tidak ada lagi konsensus. Yang ironis, justru sang pencipta aturan ini, William Bengen sendiri, yang merevisi angkanya.
dan dia malah lebih optimis. Menurut dia, sekarang angkanya 4,7%. Tapi, di sisi lain kita punya Morningstar. Ini lembaga riset yang sangat ternama. Mereka justru jauh lebih konservatif. Berdasarkan proyeksi pasar ke depan, rekomendasi mereka adalah 3,7%. Belum selesai, ada lagi studi lain dari Kanada. Mereka menggunakan metode yang disebut Ruin Theory dan menemukan angka yang beda lagi, yaitu 4,5%. Jadi, kesimpulannya sekarang menjadi sangat jelas. Obat untuk masa pensiun itu bukanlah satu angka ajaib, bukan, melainkan sebuah strategi yang harus dinamis, harus fleksibel. Terus bergantung secara buta pada satu aturan lama adalah sebuah kesalahan diagnosis yang fatal. Semua analisis ini, pada akhirnya, membawa kita kembali pada satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat personal, yang hanya bisa Anda jawab sendiri. Dengan semua ketidakpastian ini, berapa persen dana pensiun yang benar-benar aman untuk Anda? Selamat datang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan singkirkan semua harapan dan tebakan dalam merencanakan pensiun. Hari ini, kita akan membangun sebuah benteng, sebuah rencana yang benar-benar sistematis, yang didasarkan pada logika, bukan keberuntungan, untuk mengamankan pendapatan pensiun Anda. Diagnosanya sudah jelas. Sekarang, kita akan bicara tentang prosedur pembedahan untuk menyelamatkan aset Anda. Logika tidak mengenal harapan, ia hanya mengenal sistem. Mari kita mulai. Setiap benteng yang kokoh itu dibangun untuk menahan ancaman yang spesifik. Jadi, sebelum kita membangun apapun, kita harus identifikasi dulu dua musuh terbesar yang mengintai masa pensiun Anda. Coba perhatikan tabel ini baik-baik. Ada dua orang pensiunan. Modalnya sama persis, penarikan per tahunnya pun sama. Tapi, lihat hasilnya. Beda jauh kan? Pensiunan A, karena sialnya pensiun pas pasar lagi anjlok, portofolionya amblas hampir 2/3. Ini bukan salah strategi loh, ini murni karena nasib buruk soal waktu. Ini adalah bukti paling jelas bahwa kapan Anda pensiun, itu bisa menghancurkan tabungan Anda, bahkan lebih parah dari seberapa banyak yang Anda tabung. Nah, bencana yang barusan kita lihat, itu ada nama teknisnya, risiko urutan imbal hasil. Ini adalah musuh nomor satu kita. Cukup satu pukulan telak di tahun-tahun awal masa pensiun, dan seluruh rencana Anda bisa runtuh berantakan, nggak peduli seberapa rapi Anda menyusunnya. Ancaman kedua ini sebenarnya ironis. Ini adalah hasil dari kesuksesan dunia medis modern. Kita hidup lebih lama. Tentu ini kabar baik, tapi untuk keuangan Anda, ini adalah risiko umur panjang. Semakin panjang umur Anda, ya, semakin keras aset Anda harus bekerja untuk menafkahi Anda. Oke, kita sudah paham ancamannya. Sekarang waktunya membangun pertahanan. Kita mulai dari yang paling vital, yaitu fondasi. Ini bukan sekedar tentang investasi acak. Ini adalah bahan bangunan inti dari benteng Anda, yaitu alokasi aset yang strategis. Riset dari Morningstar sudah menunjukkan di mana titik optimalnya. Portofolio dengan porsi saham antara 30–60% ternyata memberikan tingkat penarikan dana yang paling awet. Kenapa? Karena ini adalah keseimbangan yang sempurna antara pertumbuhan untuk melawan inflasi dan stabilitas untuk menahan guncangan pasar. Inilah fondasi kokoh yang kita butuhkan. Baik, fondasi sudah terpasang. Sekarang kita pasang mesinnya, sistem operasionalnya. Kita sebut ini aturan penarikan dinamis atau pagar pengaman benteng Anda. Lupakan aturan penarikan tetap yang sudah ketinggalan zaman. Metode pagar pengaman ini bekerja seperti sistem rem otomatis yang cerdas di mobil. Saat pasar bergejolak, sistem ini akan mengerem pengeluaran Anda secara otomatis untuk melindungi modal. Sebaliknya, saat pasar membaik, ia akan memberi Anda lampu hijau untuk ikut menikmati hasilnya. Ini adalah kecerdasan yang sudah ditanamkan ke dalam sistem yang bekerja tanpa perlu emosi kita. Begini cara kerja mesinnya. Sangat logis, ada 3 aturan sederhana yang menggantikan emosi dengan disiplin. Pertama, tetapkan tingkat penarikan awal yang aman. Kedua, saat pasar sedang bagus, aturan kemakmuran berlaku, Anda bisa menaikkan penarikan. Ketiga, saat pasar anjlok, aturan pelestarian akan aktif. Secara otomatis memotong pengeluaran untuk melindungi fondasi. Sistem ini bereaksi pada kenyataan, bukan pada harap. Tentu saja, setiap sistem pasti ada plus minusnya. Dengan sistem penarikan tetap, Anda dapat pendapatan yang stabil, tapi resikonya kehancuran total di pasar yang buruk.
Nah, dengan metode pagar pengaman, Anda memang mengorbankan sedikit stabilitas pendapatan tahunan, tapi imbalannya jauh lebih besar. Portofolio Anda jadi jauh lebih awet dan berkelanjutan. Ini adalah pilihan antara jembatan yang kelihatannya kokoh tapi rapuh dengan jembatan gantung yang fleksibel dan tahan badai. Sekarang kita sampai di lapisan pertahanan ketiga, lapisan terakhir. Anggap saja ini parit di sekeliling benteng Anda yang akan melindungi Anda saat terjadi pengepungan oleh pasar yang sedang ganas. Ini adalah tangki cadangan uang tunai. Isinya cukup untuk biaya hidup selama 1-2 tahun. Tujuannya cuma satu, dan ini sangat penting. Untuk memastikan Anda tidak pernah, sekalipun terpaksa menjual aset inti Anda, saham Anda saat harganya sedang jatuh. Jadi saat pasar sedang berdarah, Anda hidup dari tangki cadangan ini, bukan dengan menjual aset yang sedang terluka. Jadi, cadangan ini bukan cuma sekedar uang, ini adalah ketenangan psikologis. Ini adalah waktu yang Anda berikan pada portofolio Anda untuk bernapas, untuk pulih, dan untuk tumbuh kembali setelah guncangan pasar. Ini yang mengubah volatilitas dari sebuah ancaman besar menjadi sekedar peristiwa yang bisa kita kelola. Oke, sekarang mari kita satukan semua bagiannya. Inilah cetak biru atau blueprint lengkap dari benteng keuangan yang akan kita bangun. Jadi, ada 3 lapisan pertahanan yang bekerja bersama-sama. 1. Fondasi alokasi aset yang seimbang. 2. Pagar pengaman yang dinamis untuk mengatur arus kas keluar. Dan 3. Cadangan tunai sebagai pertahanan terakhir. Sistem inilah yang melindungi Anda dalam kondisi pasar apapun. Lalu, mulainya dari angka berapa? Riset Morningstar memberi kita titik awal yang sangat konservatif dan berbasis data, yaitu 3,3%. Perlu diingat, ini bukan angka ajaib. Ini adalah titik awal yang realistis untuk sebuah rencana yang kita bangun di atas sistem, bukan di atas harapan-harapan usang dari masa lalu. Dan inilah inti dari semuanya. Musuh terbesar Anda saat pensiun bukanlah pasar, tapi emosi Anda sendiri. Sistem ini memberikan kita disiplin, terutama saat rasa panik atau serakah mulai mengambil alih. Ini adalah rencana seorang arsitek, bukan taruhan seorang penjudi. Percayai sistemnya. Cetak birunya sudah ada di hadapan Anda. Rencananya sudah dirancang dengan jelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi kapan Anda akan mulai membangun. Jadi, siapkah Anda menjadi arsitek bagi masa depan keuangan Anda sendiri?